janganlah engkau bersibuk illa kecuali biadai melaksanakan al-faridati fardu au bizikrin atau berzikir au tasbihin atau bertasbih au qiraatil qur'ani atau membaca Al-Qur'an. Jadi ujar Imam Ghazali, apabila kita tidak sibuk apabila kita tidak sibuk setelah melakukan doa, setelah sholat tahiyatul masjid atau setelah sholat fajar, itu kita dianjurkan jangan bersibuk. Bersibuk di sini ialah seperti jangan goreng ketika menunggu iqamat, jangan berpandiran, lalu jangan bengong. Nanti lama-lama bengong, nanti lama-lama ngupil, nanti buang sembarangan. Nah, itu jangan. Tapi kita dianjurkan oleh Imam Ghazali kita berzikir atau bertasbih atau membaca Al-Qur'an, atau kita mutolaah atau membaca ringkasan di pondok atau membaca apapun amalan kita di sini. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya ulun minta maaf, minta halal, minta ridho kepada pemimpin perataan. Misalnya ulun ada salah kata, ulun minta maaf sekali lagi. Demikian dari ulun, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih atas pembacaan dan penjelasan kitabnya yang telah disampaikan oleh Guru Muhammad Alim Ainur Ridho. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mungkin aku komentari gitu nah. Cuman sidini luar biasa juga lah malam ini, alhamdulillah. Nah, itu nah. Alhamdulillahnya satu, sidin bepandir lancar bener. Wis. Ada, masya Allah, nah, itu nah. Lancar benar sih menjelaskan gitu nah. Bahkan kada tapi melihati dabitan, wah, nah itu masya Allah luar biasa bagus. Nah, di antara tujuan kita sering mudzakarah seperti ini adalah untuk melatih kita berbicara di hadapan orang banyak. Gitu nah. Kadang kita akui aja lah, gitu nah. Aku aja aku nih rancak gugup juga sama. Gitu nah, biarlah di hadapan orang banyak gitu nah. Kayak di hadapan presiden ya Allah. Nah, kita ya. Gitu. Kita di hadapan kawan aja gugup pandir, apalagi di hadapan kayak di hadapan presiden dan lain sebagainya. Nah, di antaranya itu adalah supaya kita itu melatih terbiasa berbicara, dan itu walaupun orangnya alim, walaupun orangnya banyak ilmunya, tapi kalau kada bisa menyampaikan kayak apa? Nah, itu kan jadi penting juga. Jadi di antara tujuannya mudzakarah ini supaya kita bisa berpandir di hadapan orang banyak. Dan alhamdulillah tadi sidin kada tapi banyak melihati catatan, kada tapi banyak melihati dabitan. Wah, luar biasa juga. Nah, cuman tadi itu ada beberapa bila mencontohkan menyambat ngaran, tapi bepada kalau sudah lawan orangnya khawatirnya ini takana contoh yang baik. Karena contoh yang baik, kebulujuran misalkan terbaca kitab masalah yang kada baik, misalkan masalah zina, lalu contohnya si anu bezina aja. Nah, hati-hati juga kita ya kalau lah menyupanakan. Nah, ya kada. Nah, jadi kalau misalkan ikam hendak mencontohkan pakai nama kawan, ya terserah, kada apa-apa juga. Atau misalkan niatnya lain, misalkan tebulujuran aja sama. Nah, misalkan Adul. Nah, kada tahu bang siapa di sini ngaran Adul. Sekalinya ada kawan namanya Adul, Abdul Qadir. Oh, kada sengaja misalkan. Nah, jadi hati-hati juga kita mencontohkan. Nah, beda cerita dengan kita menyampaikan ilmu. Kalau kita menyampaikan ilmu bagus, kada apa-apa sebutkan aja nama yang menyampaikan atau yang pencetus ilmu itu, atau menyampaikan suatu faidah, itu bagus. Nisbatul min barakatil ilmi, di antara sebahagian keberkahan ilmu itu adalah nisbatul qaul
menisbahkan sebuah ucapan atau pendapat ila qailihi, kepada siapa yang berpendapat, kepada siapa yang mengucapkan. Nah itu bagus saja, supaya kita ini kada tergolong orang-orang yang mencuri ilmu. Nah kayak tadi Sidin menjelaskan, misalkan mungkin ini di bagian daripada komentar juga. Misalkan ini Sidin menjelaskan tentang bahwasanya tahiyatul masjid itu kalau kita sudah terlanjur terduduk, misalkan bisa digantikan dengan tasbih. Nah itu bisa dinisbahkan siapa yang berpendapat itu, atau di kitab mana. Nah itu bisa bagus, di kitab mana Bro? Nah itu bisa kayaknya dicari, itu ada di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Nah, kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi. Qala ashabuna, kata beliau, berkata ashab kita ulama yang bermadhab Syafi'i. Nah, itu. Bahwasanya kalau misalkan orang terlanjur duduk, misalkan sudah kada sempat sholat tahiyatul masjid, keluputan tahiyatul masjid, bisa digantikan dengan tasbih tadi 4 kali. Nah, itulah. Kemudian yang kedua, dengan tema muzakarah ini kita saling mengingatkan atau saling menyampaikan ilmu. Jadi jangan hanya misalkan fokus di kitab, harus ada kreativitasnya. Nah kayak Sidin tadi tuh, nah itu alhamdulillah, nah, itu ada aja sedikit kayak itu nah. Kalau perlu tambahi lagi banyak-banyak kayak itu nah. Karena apa? Karena muzakarah itu diambil wazannya daripada wazan fa'ala, zakara yuzakiru muzakaratan, fa'ala yufailu mufa'alatan. Yang mana wazan fa'ala itu apa? Lil musyarakah, artinya saling mengingatkan. Jadi kalau misalkan lupa gara-gara Sidin membacakan kitab, langsung ingat. Kalau misalkan kada tahu jadi tahu, nah artinya apa? Dapat ilmu baru kayak itu nah. Nah kata Imam Sadruddin itu ketika kita mengarang kitab, atau misalkan selain mengarang kitab kita ambil contoh menyampaikan ilmu, menyampaikan. Nah, kalau misalkan kita kada hendak menisbahkan nama orang atau menukil orang, nah itu cuman ada 2 pilihan. Satu, kita menyampaikan ilmu baru. 2, kita menyampaikan landasan baru. Selain daripada itu namanya kutipan. Yalah. Jadi kalau misalkan, nah ini mumpung ada panggungnya, bisa ikam misalkan aku punya penelitian tentang ini nih, nah bisa ikam sampaikan. Itu namanya ilmu baru, pengetahuan baru bagi kami. Nah itu lalu bujur-bujur berfungsi muzakarahnya. Pahamlah? Jadi ada penyampaian misalkan ilmu ini kadetap jarang orang tahu, ikam sampaikan. Nah itu bagus. Dan asal ilmu yang baik lah, yaitu jangan ilmu sesat. Nah, itu. Jarang tahu aja gitu. Nah, maksudnya ilmu baru itu mungkin masalah baru. Kan hukum itu sesuai dengan ibaratnya apa yang terjadi, sedangkan kejadian di akhir zaman ini banyak peristiwa. Jadi banyak hukumnya atau apa. Contoh misalkan kayak tadi sembahyang tahiyatul masjid, andai kayak apa hukumnya atau bagaimana solusinya apabila misalkan kita masuk masjid berbetulan dengan khatib sedang khutbah. Apakah kita mendengarkan khutbah? Apakah kita sholat tahiyatul masjid? Nah itu bisa. Jadi kita tambah kreatif kalau menjelaskan kayak itu. Nah tambahi lagi, harapanku ke depannya nanti malam Sabtu depan ada penjelasan atau ada paparan-paparan pengetahuan yang menambah bagi kami yang mendengar. Jangan menyuruh debit ya. Sekalinya kan ada yang didebit, cuman membaca terjemahkan sudah yalah. Jadi kami kada mendapatkan pengingat atau kada dapat ilmu baru. Nah itu nah. Kalau misalkan itu kaidah yang misalkan sudah pernah belajar tapi ini rentan lupa, nah bisa kami debit tuh. Itu nah. Artinya apa? Diingat kan? Atau ada pengetahuan baru, masalah baru,
Nah, misalkan. Nah, tapi itu pelan-pelan lah. Yang penting dulu kita maju dulu, berani membaca kitab, kemudian barisnya bujur, terjemahnya pas, kemudian bisa menjelaskan. Nah, itu Masya Allah sudah. Nah, terima kasih Guru lah. Nah, jadi itu aja komentar dari aku dulu. Nah, itu nah. Kemudian kita lanjut untuk pembacaan kitab kita ya kalau lah. Nah, Syarah Tanqihul Qaul karya Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani itu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa'lam annal ba'itha fi kitabati hadha syarhi hajatul muhtajina ilaihi. Dan ketahuilah olehmu ya man ta'atta minkal ulum, wahai para penuntut ilmu, wahai bebuhan pondokan, annal ba'itha, bahwa motif alasan atau yang mendorong aku, kata Sidin, untuk fi kitabati hadza syarhi, menulis syarah ini, syarah Tanqihul Qaul, itu adalah hajatul muhtajina ilaihi, adalah karena kebutuhan orang-orang yang berhajat, yang membutuhkan kepadanya. Jadi banyaknya orang yang membutuhkan, banyaknya orang yang berhajat kepada syarah ini. Kenapa? Hadis yang ada di dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam Asy-Syaikh Abdurrahman As-Suyuti ini, hadisnya begitu populer, sering dibacakan di pengajian-pengajian, kata beliau. Lalu perlu adanya syarah, perlu adanya penjelasan. Nah, maka kata beliau, aku susunlah syarah ini, kitab ini. Fa inna hadzal kitaba, maka sesungguhnya ini kitab katsirut tahrifi, sudah banyak mengalami beberapa perubahan. Jadi manuskripnya, catatan-catatannya itu banyak mengalami perubahan. Wat tasrifi, sama adanya pergantian lafaz dan lain sebagainya. Li adami syarhi alaihi, itu kenapa? Di antara alasannya karena tidak ada yang mensyarahkan. Andai ada yang mensyarahkan, menjelaskan lafaznya, entah itu syarah berupa tahlilul lafzinya kah, otomatis lafaznya tidak akan berubah. Nah, sering kita ya kalau ketemu di kitab-kitab yang lafaznya itu mirip, setelah cek di kitab-kitab lain, oh cetakannya kayak itu. Nah, iyalah, makanya kitab itu bagus saja belain-lain. Ada nang murah, ada yang larang. Kadang kitab nang murah ini cetakannya bujur.
Tapi ada juga terkadang kitab nang murah ini tikipai titiknya, iyalah. Nah, ada juga yang titiknya satu jadi double, ada juga. Nah, sering juga kita. Cuman kitab itu ta'awun, saling tolong menolong. Makanya aku ketujuh santri itu kitabnya tuh berbeda-beda. Nah, makanya aku mensarankan Tangkihul Qaul nanti kalau beli adik-adik kelasnya beli biar yang murah kata Bapak. Yang 10 ribuan ini harganya 10 ribu. Mudah dicari, harganya murah. Nah, itulah. Ini sengaja diulangi. Siapa tahu ada kayaknya yang memesan 100 ribu maai kitabnya aja. Nah, kayaknya guru pulang ditakuni kayak itulah. Baik, jadi itu alasannya kenapa banyaknya perubahan dikarenakan tidak ada syarahnya. Nah, lalu beliau syarahkan kitab Lubabul Hadis ini. Wa ma'adzalika, dan beserta yang demikian itu kasura tadawulun nas min ahli Jawa ta'alaihi, banyak sekali orang yang memakai dari kalangan ahli Jawa. Maksudnya kita Indonesia. Jadi dahulu Jawa itu aja Nusantara bahasanya tuh. Banyak tergabung semuanya. Nah, jadi banyak sekali dari kalangan Indonesia yang memakai atau yang menyebarkan hadis ini. Nah, jadi bermanfaat benar kitabnya ini. Nah, wa inni lam ajid nuskhatan sahihatan fihi, dan aku tidak menemukan adanya naskah yang betul-betul valid fihi padanya. Jadi pada kitab Lubabul Hadis ini aku belum ada menemukan naskah atau manuskrip yang betul-betul valid. Kayak itu. Walam aqdir ala tashihihi, dan aku pun tidak mampu atas mentashihnya, memvalidasi atau membetulkan teksnya. Wastifai muradihi, dan menyempurnakan maksud tujuan daripada kitab ini, liqusuri, karena kurangnya aku. Nah, ini ya kalau lah tawaduknya beliau aja. Nah, itu nah. Tapi kalau dipikir-pikir dasar bujur, kalau zaman sekarang lebih mudah mungkin karena banyaknya media, banyaknya alat untuk mentashih kitab. Iyalah, manuskrip bisa dicek, dicari di perpustakaan misalkan internasional, cari manuskrip tahun berapa, karya siapa, orang mana, itu ketemu. Nah, manuskrip itu artinya catatan tangan, catatan tua itu nah. Jadi ini teksnya kayak apa, di tahun berapa. Nah, itu ada disimpan. Ada disimpan, termasuk karya-karya ulama-ulama Indonesia itu banyak disimpan. Nah, itu catatan-catatan aslinya. Nah, mungkin di zaman beliau sulit kalau mencariin angka itu. Nah, karena medianya sulit. Kalau sekarang mungkin ada komputer, bisa misalkan kada melihat langsung bisa minta misalkan. Yalah, atau lagi di WH ini ada PDF. Yalah, bisa mencari PDF ini cetakan tahun berapa, ini itu nyaman untuk mentashih. Nah, tapi bukan karena gara-gara beliau tidak mampu atau tidak bisa dalam satu sisi beliau menyerah. Apakah tidak beliau tashih? Apakah tidak beliau syarahkan? Tidak, tetap beliau syarahkan kayak itu kan. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Walaupun misalkan tidak bisa mentashih, tapi tetap disyarahkan dengan menggunakan misalkan teks yang ada, kemudian dicari penguat hadisnya. Jadi kerap kali kita akan menemukan nanti di pembahasan berikutnya banyak sekali di setiap bab, di setiap hadis itu Syekh Nawawi Al-Bantani beliau menyertakan hadis-hadis pendukung. Nah, walaupun beliau tidak mentashih, ini lafaz apakah bujur tulisan Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti, tapi beliau menemukan di hadis lain begini hadis teksnya. Nah, berarti itu diantara usaha beliau. Jadi ini bentuk ketawaduan sidin aja yang likusuri, karena aku pun kurang.
Entah kurang apa, jangan sampai kita menyebut sidin kurang ilmu ya Allah. Kada beadab kita, barangkali medianya dahulu kurang. Nah kalau kita ini medianya banyak tapi ilmunya mungkin jarang dituntut ya Allah. Illa akan tetapi melainkan anna ba'da syarri ahwanu min ba'din, bahwasanya sebahagian keburukan yang dilakukan itu lebih ringan dibandingkan sebahagian yang lain. Artinya kadang ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Kita akan pilih sisi positif. Tapi ketika kita berhadapan dengan dua hal yang negatif, bagaimana? Maka kita akan mengambil yang negatif yang paling ringan dampaknya. Iyalah, yang paling ringan dampaknya. Sama seperti ini, kitab Lubabul Hadis karya Imam As-Suyuti sudah terlanjur banyak dipakai orang tanpa syarah, tanpa ada penjelasan yang valid, belum ada yang memverifikasi. Kenapa? Karena alasannya manuskripnya belum ketemu jar. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, orang akan bisa jadi sebebas-bebas mungkin merubah teksnya. Orang akan sebebas-bebas mungkin menjelaskan, mengarahkan maknanya. Padahal belum tentu itu maksud daripada musannif. Maka kata beliau, aku memilih tetap mensyarahkan kitab ini. Tapi dengan metode tadi, beliau mencari hadis-hadis pendukung dan di setiap bab pasti beliau cantumkan itu. Dan di setiap bab beliau cantumkan juga beberapa paparan pendapat ulama-ulama yang tersohor, ulama-ulama terkenal. Nah, sehingga itu paling tidak memvalidasi data yang ada, naskah yang ada. Jadi kata beliau, biar aja misalkan naskahnya seadanya yang kusyarahkan, nah tapi setidaknya itu lebih ringan dampak negatifnya dibandingkan harus dibiarkan kitab beliau ini tanpa syarah. Kalau di Qawaidul Fiqhiyah itu ada kaidahnya apa ya? Apa kaidahnya, siapa ingat? Idza ta'aradal mafsadatani ru'iyya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Yalah. Apabila kita itu berhadapan berbenturan dengan dua mafsadah, maka kita hindari mafsadah yang paling besar dampaknya, yang paling negatif. Dengan bagaimana? Dengan cara kita mengerjakan mafsadah yang lebih ringan. Makanya ada kaidah ad-darurat tubihul mahzurat. Jadi kita. Nah, kemudian di sini inilah mungkin dari sini kita dapat menilai atau menilik kenapa beliau ini menamakan tankihul qaulil hasis. Ini bisa ikam barisinya hasisi atau hasisu. Iyalah. Kalau ikam naatkan kepada tangkihu misalkan, di sini sama itu tangkiha berarti lah tangkihal qaulil hasisa atau hasisi ini. Kalau naatnya kepada tangkiha berarti hasisa. Kalau misalkan ikam naatkan kepada al-qauli berarti hasisi. Nah, itu tinggal lagi apabila naat terletak setelah mudhof dan mudhof ilaih, kita menaatkannya kemana? Nah, ini jarang kadang kita bahas dan jarang kita temukan. Nah, itulah. Sering sih sebenarnya kita temukan, cuman kadang kita kada tahu. Jadi kalau misalkan ada ketemu, misalkan setelah mudhof dan mudhof ilaih itu ada naat, itu kita lihat siyaqul kalamnya. Kita lihat siyaqul kalamnya. Alur ceritanya, konteksnya kayak apa? Kalau misalkan lebih condong kepada mudhof ilaih, ke mudhof ilaih. Kalau lebih condong kepada mudhof man'utnya, naatnya. Nah, pahamlah. Jadi pertama lihati siyaqul kalamnya. Nah, cuman di sini ada dua konteks, ada dua siyaqul kalam. Satu yang pertama
ini adalah membahas, mensyarahkan hadis Nabi, mensyarahkan kitab Lubabil Hadis yang mana isinya adalah hadis Nabi. Otomatis al-hasis di situ dengan makna hasis mendorong atau memotivasi. Asal kata hasis itu mendesak dengan cepat. Nah, itu nah. Artinya apa? Kita ini adalah tangkihul qaul, mentangkih, mentashih al-qaul, ucapan, al-hasis. Al-hasisi berarti naat bagi al-qauli. Nah, itu nah. Ucapan-ucapan atau sabda-sabda al-hasisi yang memberi motivasi. Berarti kayak itu cara mengartikannya. Itu konteks pertama. Konteks kedua atau unsur kedua bisa kita baca tangkihal qaulil hasisa. Kenapa? Karena al-hasisa naat kepada tangkiha misalkan. Nah, itu ada di dalam kitab As-Soban. Itu Imam As-Soban itu lebih cenderung, kata beliau, kalau misalkan ada naat ba'da al-murakkabil idopi itu lil mudhof, bukan lil mudhof ilaih. Nah, ini kitabnya ngalih Bang dicari kalau di Samarinda. Nah, itu nah. Ada yang 4 jilid, ada yang 5 jilid. Nah, itu nah. Itu ngalih dicari. Kalau pertama tadi itu tahap pertama apa Jerko? Lihati siyakul kalam. Ya. Yang kedua kalau misalkan siyakul kalamnya misalkan sudah ketemu, nah itu akan mudah. Nah, bisa juga kalau misalkan kada ketemu, bisa mengumpati pendapatnya Imam As-Soban ini bahwasanya kembalikan saja dulu kepada mudhof. Nah, dan di sini memang kalau kita kembalikan kepada mudhof masih bisa. Kenapa? Kalau dilihat al-hasis dengan makna mendesak, ini adalah syarah yang mendesak. Kenapa mendesak? Karena dibutuhkan orang banyak. Sesuai kada? Nah, jadi terserah di sini barisnya ikam hendak al-hasisa kah? Al-hasisi kah? Naat kepada mudhof kah? Naat kepada mudhof ilaih kah? Kalau naat kepada mudhof, ikuti pendapatnya Imam As-Soban. Kalau misalkan mengikuti mudhof ilaih Bang Guru, apa dalilnya? Yalah, ikam rancak membaca padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat ya, Ar-Rahmani itu naat kepada ismi atau naat kepada lafzul jalalah? Naat kepada lafzul jalalah. Nah, jadi dari sini disclaimer bahwasanya setiap kaidah itu sifatnya aglabiyah. Kadangkala kita pastikan ini pasti ada yang lain. Nah, pahamlah. Nah, jadi di sini ada 2 konteks, ada 2 baris dan masing-masing punya referensi, masing-masing ada paparannya. Nah, tinggal aja kita memahaminya. Kemudian wahazal kitabu, dan bermula ini kitab yang ada di hadapan kita ini. Nah, itu nah. Jadi musyar ilaihnya yang ada di hadapan kita ini. Nah, kalau Bang mencari karena setiap isim isyarat pasti musyar ilaihnya ada. Janganlah. Wa in kana fihi hadisun dhaifun, sekalipun di dalamnya termaktub di situ ada hadis dhaif, la yang bagi ayyuhmala, tapi tidak sepatutnya pula kita abaikan. Jadi hadis dhaif itu kada bagus juga kalau diabaikan. Karena hadis Nabi itu sepakat ulama masih bisa dinisbahkan kepada Nabi. Iyalah. Itu kan. Bahkan sepakat para ulama bahwasanya hadis dhaif itu masih bisa dijadikan landasan. Dengan syarat landasan fadhailul a'mal, landasan kisah-kisah, landasan targhib wa tarhib, landasan fadhail yang sifatnya untuk memotivasi, yang sifatnya untuk apa kita memberikan adab al-mawaiz, itu bisa.
Kemudian yang kedua, tidak untuk menegakkan hukum antara hukum halal dan haram atau hukum akidah. Nah, itu diantara syaratnya. Kemudian lagi diantara syaratnya, jangan sampai terjerumus di dalam hadis palsu. Nah, jadi kada sepakat ulama bahwasanya hadis dhaif itu boleh diamalkan. Nah, dengan syarat yang demikian itu tadi. Jadi kada layak juga, hadis dhaif makanya anti benar hadis dhaif, hati-hati. Hadis dhaif itu masih bisa dinisbahkan kepada Nabi. Ini hadisnya adalah sabda Nabi, ucapan Nabi, jangan sampai kita remehkan. Yang lemah itu bukan hadisnya, yang lemah itu perawinya. Ta'rif hadis sahih itu kan yang tidak memenuhi syarat-syarat atau kriteria-kriteria hadis sahih dan hadis hasan. Seperti ittisalus sanad, adalatur rawi, dobit, ada musyad, tidak kontroversial, tidak bertentangan perawinya. Kemudian yang kelima adamul illat, tidak ada yang mencederakan. Nah, kalau misalkan tambah syarat hadis hasan yang tidak memenuhi hadis hasan, tambahi syaratnya apa? Adanya adit itu jadi kita adanya hadis penguat, begitu kan kalau hadis hasan 6. Nah, hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan, lalu dinamakan dhaif. Tapi sepakat ulama masih bisa dinisbahkan kepada Nabi. Yang penting jangan sampai hadis palsu. Jadi kada layak juga kata beliau, kada pantas seperti kita mengabaikan hadis-hadis dhaif. Kalau itu untuk fadhailul a'mal, bagus kita kerjakan. Motivasi untuk beramal. Nah, pahamlah? Kemudian li'annal haditsad dha'ifa yu'malu bihi. Karena hadis dhaif itu bisa diamalkan dengannya pada fadhailil a'mal. Padilah-padilah, keutamaan-keutamaan, motivasi dalam beramal. Kama qala Ibnu Hajar fi Tanbihil Akhyar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Tanbihil Akhyar, wad-dha'ifu hujjatun. Hadis dhaif itu bisa jadi hujjah, tapi fil fadhaili, di dalam fadhailil a'mal, bittifaqil ulama, dengan sepakat para ulama. Kama fi syarhil muhadzabi wa ghairihi, sebagaimana dijelaskan Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah Muhadzab dan yang lainnya. Wallahu al-musta'anu, dan hanya kepada Allah lah kita tempat meminta tolong. Nah, itu nah. Jadi kita apa nih? Takhsis ma'rifatut tarafaini yufidul tufidul hasra. Wa alaihi tuklanu, dan hanya kepadanya lah berserah, sama. Nah, jadi kita yufidul hasr juga, taqdimu ma haqquhu ta'khir. Harusnya at-tuklanu alaihi. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah. Lanjut kah? Lanjut aja kah? Nah, itu nah. Soalnya tanggung lah, ya itu nah. Habis akan muqaddimah nih ya Allah, ya itu nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ai uallifu. Nah, jadi itu yang menjadi muta'allaqnya. Uallifu, aku mengarang. Falba'u. Nah, itu nah. Jadi ba di situ beliau menjelaskan makna yang tersirat daripada huruf ba pada bismillah itu bariul baroya. Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengatur, Tuhan yang maha baik kepada manusia. Wasin, sin di situ adalah maknanya yang tersirat kata beliau sattarul khotoya, yang maha menutupi akan segala kesalahan. Jadi kita ini sebenarnya banyak salah. Mungkin kalau dibuka kesalahan kita, orang tidak ada yang mau bertemannya. Kenapa? Saking busuknya kita. Nah, tapi Allah Ta'ala maha menutupi. Nah, itu adalah nikmat yang sangat besar. Kemudian wal mimu al mannanu bil atoya, dan makna
huruf mim di dalam bismillah, makna yang tersirat di situ mim itu al-mannan bil atoya, yang maha pemberi dengan segala anugerahnya. Waqila Allahu kashiful balaya, ada yang mengatakan Allah yang maha pembuka, yang maha menyingkai, menghilangkan al-balaya, segala bala cobaan. Kemudian war-Rahman, dan Rahman, makna ar-Rahman kata beliau adalah mu'til ataya, yang banyak pemberiannya, yang maha memberi dengan sangat banyak. War-Rahimu ghafirul khataya, dan bermula makna ar-Rahim. Nah, apa makna Rahim? Itu adalah ghafirul khataya, yang maha mengampuni segala dosa, segala kesalahan. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Falhamdulugatan as-sana'u bil lisani alal jamilil ikhtiyari ala jihati ta'zimi, sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla, fadakhala fis sana'i alhamdu wa ghairuhu, wa kharaja bil lisani as-sana'u bi ghairihi kal hamdin nafsi, wa kharaja bil ikhtiyari al madhu fa innahu ya umul ikhtiyariya wa ghairahu. Nah, kemudian alhamdulillah kata beliau, segala puji dan puja bahasanya lillahi, milik Allah Tuhan semesta alam. Sering kita menemukan lafaz alhamdu. Nah, itu. Biasanya alhamdu itu didampingkan penjelasannya dengan syukur. Yalah, kalau di kitab-kitab seperti di dalam kitab Idahul Mubham, ya Allah. Nah, Idahul Mubham itu kan biasanya alhamdu dengan syukur. Di kitab-kitab apa lagi? Banyak. Nah, hampir di semua kitab. Nah, tapi di sini beliau juga menjelaskan demikian definisi-definisinya. Cuman beliau lebih kepada definisi secara ibaratnya membandingkan bukan hanya kepada syukur, tapi sering kita menemukan al-madah, ya Allah, burdatul madih aja. Madah itu kan memuji juga tuh. Apa bedanya alhamdu? Apa bedanya syukur? Apa bedanya madah? Padahal sama-sama memuji. Umma bungasnya lah. Nah, itu namanya apa? Hamdun kah? Madhun kah? Syukur kah? Umma pemurahnya ikam. Masya Allah, bungasnya pian, pemurahnya pian. Yalah. Nah, itu nah. Alimnya pian. Nah, itu hamdun kah? Madhun kah? Syukur kah? Yalah. Nah, itu sering juga kata-kata madhun itu. Padahal sama maknanya pujian. Lalu apa bedanya pujian dengan hamdun, pujian dengan madhun, atau memuji dengan syukur? Nah, ini nanti kita lanjutkan di malam Sabtu depan. Nah, itulah. Supaya penasaran juga dan supaya yang belum nukar kitabnya nukar juga. Oh, rame pembahasannya sekalinya. Yalah, kitabnya murah aja, kitabnya tipis saja. Oh, sekalinya kayak ini. Nah, itu nah. Maka nyaman, lafaznya kadang alih, barisnya kadang alih, maknanya kadang alih. Ya Allah. Jadi summa qala alhamdulillahi rabbil alamin wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kawama amalakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ashfu jawfana wa qulubana hukman wa ilma warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batina. Allahumma kama mananta alaina bil iman fazidna minhu wa kama mananta alaina bil islam fazidna minhu wa kama mananta alaina bil afiyah fazidna minha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.